A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Yang saya hormati MC ya, insyaallah sekaligus yang bikin rundown-nya, mulai siapa yang ngisi, kemudian kegiatannya full insyaallah sampai tanggal 30 ya. Itu nanti yang pengisi adalah yang ada logo-logonya di sebelah kiri kita. Jadi dan itu semuanya bisnisnya jalan semua ya. Jalan semua. Jadi nanti mudah-mudahan lewat DEP manajemen ini bisnis Bapak dan Ibu bisa di leverage bareng sama Kang Dewa. Macam-macam lah nanti di leverage-nya, bisa KOL, bisa endorsement ataupun bisa penyertaan saham dan macam-macam lah nanti, atau bisa yang suka nulis nanti bisa ada di KBMS, yang pengen jualan skincare ada macam-macam lah, nanti bisa kolaborasi bersama-sama. Dan mudah-mudahan, dan tagline-nya Kang Dewa adalah full time husband, bisa dilihat di belakang karena sudah dengan father man. Jadi insyaallah Kang Dewa akan lebih banyak mengantarkan para pengusaha supaya makin dicintai sama keluarga. Bahkan statusnya Kang Dewa terakhir itu, jangan sampai bangun bisnis tapi lupa bangun subuh. Berat ya, bangun subuh nggak bisa, gimana mau bikin bisnis. Insyaallah izin, mungkin ada Bapak dan Ibu yang belum belum mengenal saya. Belum hadir. Jadi yang di depan siapa nih? Jadi grogi lah. Yang belum mengenal saya Abu Laidan. Alhamdulillah saat ini diamanahi di DEP Foundation, bagian HR, bagian Human Resource, dan juga admin Muhibin. Itu yang bisa diperkenalkan. Mudah-mudahan nanti bisa silaturahim di @abulaidan di Instagramnya ya. Semoga kita semua diberkahi rezeki yang berlipat ganda, rezeki yang berkah dan memberkahi, anak yang soleh dan soleha. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita masuk, apa sih perniagaan yang nggak pernah merugi? Emang ada Ustaz? Oke, sebelum kita masuk itu, buka dulu surah 51 ayat 56. Yuk, surah 51 ayat 56. Boleh dibaca? Saya baca art. Udah dibuka? Udah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah, kalau terjemahan secara tadabburnya adalah Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali jadi hamba. Jadi apa? Hamba. Atau kalau bahasa Arabnya lagi, hamba itu adalah budak. Nah, ada yang pernah nonton film-film Romawi, Persia? Kira-kira ada yang pernah nonton? Atau terbayang lah ya, bagaimana kehidupan di zaman Romawi dan Persia kalau jadi budak? Atau kalau kita lihat film Arab itu ada Bilal, gimana kalau budak? Bisa sombong jadi budak? Nggak bisa flexing jadi budak? Nggak bisa. Bisa membantah ajakan majikannya? Nggak bisa. Biasanya budak di apa? Dirantai. Boleh nikah budak?
Boleh, kecuali atas izin majikannya. Maka ketika kita tahu bahwa kita adalah budaknya Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti yang berikan kita rezeki siapa? Allah. Ini harus clear dulu. Supaya kita hidup nggak maunya kita aja. Berarti episode Bapak dan Ibu hadir datang ke sini adalah mungkin ajakan poster, iya. Tapi sesungguhnya yang dorong Bapak dan Ibu hadir ke sini apa? Allah. Bukan poster. Poster mah wasilah aja. Bukan ajakan orang lain, bukan. Kira-kira kalau saya datang ke sini, bisnis saya bakal nggak akan rugi, Ustaz? Belum tentu. Tapi minimal Allah udah ngasih hidayah kepada Bapak dan Ibu untuk hadir ke sini. Bahwa yang pertama kali harus clear di hidup kita adalah kita itu siapa? Hamba Allah, budak. Kalau lebih nyamannya sih kita dibilang budak lah. Jadi jangan sampai kita sombong. Karena kita budaknya Allah. Berarti segala sesuatu milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika kita bayi, kita bawa apa? Ada bisnis saat bayi? Langsung jadi CEO? Gak ada. Maka ketika kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita hanya untuk beribadah, hanya untuk jadi hamba, hanya untuk jadi budak, berarti kalau kita dikasih masalah, berarti kita harus ingat bahwa Allah sayang kita. Apa? Allah sayang kita. Maka ketika apapun yang ada di hidup ini, maka yang harus kita tahu bahwa kita hamba Allah. Clear di situ? Kita hamba Allah? Siap menerima rugi bisnis? Siapa yang milih? Allah. Siap ditinggalkan pasangan? Belum punya. Aziz belum punya. Berarti jomblo juga siap. Siap, ya kan? Ya, single lah. Gitu. Aziz umur berapa, Aziz? 25. Mau nikah usia berapa, Aziz? 25 juga. Iya, didoakan. Pasangan yang terbaik adalah pasangan yang ada. Jadi ada. Lagi proses. Biar nikahnya gratis sebelum tanggal 30 berarti. Resepsinya dari jam 8 sampai jam 9. Jam 9 kajian. Bener kan? Iya, berarti cari aja sampai tanggal 30. Setelah tanggal 30 bayar sendiri. Ya, yang kedua, Allah Subhanahu wa taala pengen kita setelah kita paham bahwa Allah Subhanahu wa taala itu apa? Adalah majikan kita, adalah yang Rabbul Alamin, yang menguasai kita dan kita adalah hamba. Selanjutnya adalah surat 11 ayat 6. Jam 11 ayat 6. Surah Hud, surah Nabi Hud alaihissalam ayat 6. Apa Allah berfirman? Fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kira-kira kalau teman-teman ngutangin uang ke orang lain, banyak bayarnya atau banyak bohongnya? Ngasih uang 10 juta. Saya invest ya 10 juta ya. Kira-kira bakal kembali tepat waktu atau enggak kembali? Minta bayar, aku bayar 1 minggu ya. Kira-kira 1 minggu ke depan dia bayar apa enggak? Terus sebelum atau setahun mungkin ya. Atau setahun dicicilnya udah mau utang 1 juta dicicil 100.000 lagi. Insyaallah. Manusia. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala pernah ingkar janji? Tidak. Enggak pernah.
Maka Allah bilang wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Rizki berarti dari siapa? Allah. Ini harus clear dulu. Bukan customer yang kasih kita rezeki, bukan. Wasilah aja. Bukan suami yang kasih rezeki, bukan. Bukan atasan kita yang kasih rezeki, enggak. Itu wasilah aja. Sesungguhnya rezeki kita dari siapa? Allah. Seperti cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Kira-kira cicak itu pakai sayap atau enggak? Pernah ada lihat cicak pakai sayap? Cicak jadi-jadian itu. Jangan-jangan cicak ngepet. Cicak-cicak di mana? Di dinding. Nggak pernah ada cicak-cicak pakai sayap, nggak ada. Atau ada nyamuk merayap di dinding. Pernah ada? Nggak ada. Nyamuk kerjanya apa? Terbang. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan rizki seseorang, bahkan binatang melata pun cicak harus makan dari makanannya nyamuk. Berarti apa? Di depan Kang Dewa ada posting, jangan mati-matian sesuatu yang nggak dibawa mati. Ya, ikutin. Jangan mati-matian. Jangan mati-matian sesuatu yang nggak dibawa mati. Nah, maka pastikan nanti bisnis kita itu bisa mengantarkan nanti kita ke liang lahat. Apa saja yang bisa mengantarkan kita ke liang lahat? 1. Sodakoh jariyah. Sodakoh. Berarti kalau punya harta harus apa? Sodakoh. 2. Ilmu. Ilmu yang bermanfaat. Harus dirasakan orang lain. Bisanya apa? Pak Ustadz, saya cuma bisa masak. Bikin konten masak. Ini cara memasak nasi goreng yang enak. Selama postingan itu dilihat berarti pahalanya mengalir. Pak Ustadz, saya cuma bisa nyuci. Bikin postingan mencuci yang benar. Latar belakangnya mah bebas apa aja, tapi kan ada tulisannya kan? Tulisannya mencuci. Jangan direndam terlalu lama, nanti bau kan? Biasanya anak kosan itu. Iya kan? Sehari full. Ngerendam sekarang, nyucinya 2 hari lagi. Ya, bau. Ilmu yang pastikan kalau kita punya ilmu, ilmunya harus apa? Bermanfaat. Apa aja lah, nggak usah nunggu jadi Kang Dewa punya 60 brand, nggak usah. Bikin postingan yang tipis-tipis aja. Gitu. Cara jadi polisi misalkan. Berarti kan iya kan? Jangan bilang nyogok kan? Berarti harus apa? Olahraga. Kalau matanya sakit bisa ke Vio Optika. Masukkan Vio, tolong. Masuk Vio. Iya, bisa. Udah langsung hilang minusnya gitu. Ya, walaupun harus keluar 12 juta, bahkan kemarin ketika Vio launching itu emang rata-rata yang daftar itu yang masuk polisi, masuk tentara. Itu supaya matanya ini balik lagi jadi normal. Itu ilmu yang nggak usah nunggu dapat 60 brand, nggak usah, kapan. Belum tentu juga sampai wafat kita punya 60 brand, belum tentu juga. 1 brand juga belum gitu. Jadi pastikan kalau kita punya harta harus apa? Sedekah. Kedua, kalau kita belum punya harta berarti harus apa? Ilmu. Yang ketiga, doa. Udah mah nggak punya harta, nggak punya ilmu, nggak mau mendoakan. Tinggal bikin di Facebook, saya mendoakan ya follower saya semoga rezekinya lancar, hutangnya lunas, gitu aja. Udah. Doakan, udah mah nggak punya harta, ilmu nggak punya, mau dibagiin, doa pun nggak mau.
Jangan. Maka Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita lewat lisan Rasul harus ada 3 ini di hidup kita. Supaya hidupnya apa? Berkah. Supaya hidupnya apa tadi? Kita pengen kan tijarah lan tabur kan, perniagaan yang tidak pernah merugi. Berarti 3 ini. Jangan-jangan ketika Allah kasih harta, sedekahnya hilang. Punya uang 100 ribu, bisa sedekah 10 ribu. Punya uang 10 juta, susah banget ngeluarin 1 juta. 2, kalau kita punya ilmu, maka kita harus bermanfaat untuk orang lain. Tulis, kalau nggak bisa nulis buku ya tulislah di beranda gitu kan. Jangan nulis kesusahan kalau di beranda mah. Tadi apa? Harus apa? Doa, mendoakan. Walaupun kita sedang susah, berarti apa? Harus mendoakan. Udah mah kita susah, nggak ngedoain orang lain, tambah susah. Ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Allah nggak pernah membiarkan kita. Coba, kita dipanggil berapa kali dalam 1 hari? Hayya 'alas shalah. Nih, Ajis. Oh, Ajis tidur ya? Oh, jatuh. Ajis, kalau nanti nikahan, mau nggak ngundang sehari 5 kali? Walimah sehari 5 kali. Jebol. Atau yang udah nikah nih, pernah nggak bikin walimah sehari 5 kali? Atau setiap hari ada walimah? Berarti Allah lebih sayang kita. Manggilnya berapa kali? 5 kali. Kalau ada yang miss call teman-teman, lebih dari 5 kali, kira-kira males nggak ngeliatnya? Kalau nggak urgent gitu ya, miss call 5 kali. Tapi Allah manggil kita berapa kali? 5 kali minimal. Udah mah dipanggil, nggak mau datang, kan? Sedekah, ilmu harus ada. Kemudian apa? Doa. Dan ingat-ingat kita siapa? Hamba Allah. Kemudian rezeki dari siapa? Berarti kalau rezeki kita tertahan, siapa yang menahan rezeki kita? Ya udah, tenang aja. Coba kita pakai baju berapa lapis? 2 lah, itu yang dalam ya. Kalau yang maksimal berapa? 2. Dikali hari dalam 1 minggu berapa? 14, 7. Berapa banyak baju yang ada di lemari kita? Bu-ibu, berapa banyak? Kalau laki-laki mau bajunya bisa 3 1 hari 3. Berapa banyak? Rezeki kita apa? Yuk, rezeki kita. Apa yang kita makan? Nah, kalau di depan ada 10 bala-bala, apakah 10 bala-bala itu rezeki kita? Belum tentu. Karena yang kita makan biasanya berapa? 1. 2 lah maksimalnya. 3 kalau itu. Kalau itu porsi kuli lah. Kalau 3 itu porsi kuli. Lagi kerja berat, habis kerja berat 3 biasanya. Darmaji. Iya, jangan. Aduh, zaman-zaman sekolah itu ya. Berapa? 2, padahal ngambil 5. Insyaallah. Mohon maaf ya Ibu Kantin. Maafkan dosa kami semua ini. Allah. Itu ya. Jadi ketika kita tahu bahwa rezeki kita itu yang kita makan, ya sudah secukupnya saja. Yang kedua, apa yang kita pakai? Udah. Baju jangan banyak-banyak. Udah secukupnya aja. Dan rezeki kita apa? Yang kita sedekahkan. Maka jangan takut, pasti dibalas. Kenapa pasti dibalas? Karena rezeki itu milik Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Ada 3 tanda orang yang beriman. Ada yang orang bertakwa. Apa saja? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Surat Al-Baqarah ayat 2 coba. Ayat 3 maaf. Surah Al-Baqarah ayat 3. Siapa tanda orang yang bertakwa itu? Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Ghaib berarti jodoh juga ghaib. Berarti jodohnya siapa?
Jin berarti. Yang gaib itu berarti belum tentu kan? Sama seperti profit. Wah, bikin usaha besar-besar. Cetak kaos 100 piece. Ternyata yang laku 1. Yuk minuna bil gaib. Berarti kita harus tahu bahwa yang gaib itu ya belum tentu terjadi. 2, yuqimunas shalah. Orang yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala yang menegakkan sholat. Dia datang ke Allah walaupun utangnya belum lunas. Utang belum lunas, harus datang terus ke Allah. Yang ketiga, baru ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, wa mimma razaqnahum yunfikun, infak. Gitu. Teman-teman yang di Al-Murabi kan pasti tahu ada sarden, tulisannya apa? Vio Optika. Oh, dia Jamal malu sebutin aja nama mereka. Nah ini kan punya Kang Dewa kan. Vio Optika. Kalau teman-teman tahu, mohon maaf. Yang ownernya yang bekerja sama dengan Kang Dewa itu, mohon maaf, itu non muslim. Ya, kita doakan dapat hidayah. Semoga dapat hidayah. Kenapa mereka menerapkan seperti itu? Karena yakin bahwa dibalas. Mungkin ngasih sarden, tapi balasannya outlet baru. Kemarin baru buka di Bandung, Batu Nunggal. Cuman modal berapa? 10 juta aja, 20 juta lah seminggu. Rata-rata pembelian sarden itu. Harga sarden 6.000. Kalau 1 kali MJP 700 berarti 1.400 ya. 4.800. Modalnya apa? Sarden. Tapi Allah kasih apa? Outlet baru. Cuman ini doang yang nggak ada di mereka. Ya, kita doakan dapat hidayah gitu. Jadi komplit gitu ya. Ngasih sarden tapi juga dapat hidayah. Maka jangan lupakan ini buat teman-teman yang pengusaha. Bahwa ownernya udah sholat, tapi karyawan nggak disuruh sholat. Gagal. Ownernya udah sholat, karyawan nggak disuruh. Ownernya infak, tapi karyawan pelit. Ya nggak harus sama. Mungkin ownernya infaknya 5 juta. Ya karyawan jangan 5 juta, udah habis pasti. Sesuaiin aja, 50.000 kah? Atau 10.000 kah? Seminggu 5.000, sebulan 20.000. Kecil, tapi kalau 100 karyawan besar juga. Maka ini, dia harus tahu bahwa sesuatu itu pasti gaib. Kang Dewa udah mau lunas hutangnya, tiba-tiba harus kena GBS, Guillain-Barré syndrome, harus koma berminggu-minggu. Maka hal yang gaib juga yang menyebabkan Siti Hajar ditinggalkan sama siapa? Nabi Ibrahim. Kalau pasangan baru nikah biasanya pengen deket-deket terus nggak? Apalagi punya anak, pengen deket-deket terus nggak? Tapi kenyataannya Hajar baru lahiran 1 minggu harus ditinggalkan sendirian di kota Mekah. Di kota Mekah itu apa? Tempat yang padang pasir, tandus, nggak ada air. Nggak ada ATM, boro-boro ATM. Nggak ada hotel, air aja nggak ada. Ada tumbuhan? Kalau nggak ada tumbuhan, ada makanan nggak? Nggak. Tapi kenapa Hajar bisa sabar? Karena dia husnuzon sama Allah Subhanahu wa taala, pasti akan ada kebaikan. Apa yang dilakukan Hajar? Sofa Marwah. Apa yang dilakukan Hajar? Sofa. Ini untuk membuktikan yang gaib itu harus ada apa? Sofa Marwah. Sofa Marwah itu apa? Teman-teman, kalau teman-teman pengusaha, berarti dari rumah
ke kantor itu Sofa Marwah namanya. Datang ke konsumen, Sofa. Kira-kira berapa kali Sofa Marwah? 7 kali. Berarti kalau belum ditolak 7 kali, maju jis. Iya kan? Teman-teman, buka usaha ini, gagal. Buka usaha ini, baru grand launching, besoknya udah closing. Grand launching, keripik, besoknya closing langsung. Tapi apa? Allah minta kita semua Sofa Marwah. Udah Sofa Marwah aja. Zam-zamnya entah kapan. Zam-zam, profitnya entah kapan. Tapi Allah minta kayak gini loh. Hajar nggak pernah protes bahwa Nabi Ibrahim, woi Nabi Ibrahim, kenapa sih engkau ninggalkan aku sendirian di kota Mekah? Emang tega ya engkau sama istrimu baru melahirkan anak yang engkau tunggu-tunggu, tapi malah engkau tinggalkan kami sendirian di kota Mekah. Kayak gitu, bikin postingan gitu. Hajar enggak. Hajar cuma tanya apa pertanyaannya Hajar? Apakah ini perintah Allah? Kalau ini perintah Allah, maka aku akan sabar. Maka anaknya sabar juga. Nabi Ismail. Coba, kalau Hajarnya nggak sabar, bilang kepada Ismail, bapakmu tuh kabur. Mentang-mentang Nabi ninggalin kita sendirian di kota Mekah. Nggak bertanggung jawab pisan. Enggak kan? Makanya ketika Nabi Ismail mau disembelih, Nabi Ismail bilang apa? Semoga engkau mendapati aku, wahai ayahku, dalam keadaan yang sabar. Coba, teman-teman, jadi anak, nggak ketemu ayahnya 15 tahun. Tiba-tiba ketemu ayahnya mau disembelih. Hari bapak. Eli nggak pernah ngasih nafkah. Nggak pernah nelpon, tiba-tiba 15 tahun mau disembelih. Begitu pula Nabi Ismail. Itu teh benar-benar terjadi bahwa Nabi Ismail apa? Anak. Nggak pernah ketemu sama Nabi Ibrahim. Tiba-tiba datang, bapaknya cuma bilang apa? Nah, bapak tadi malam teh mimpi. Atuh buat mimpi. Disembelih atuh. Kenapa? Karena apa? Semuanya perintah Allah. Nah, begitu pula bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau Allah pengen kasih kita tidak profit, kasih kita rugi, uangnya dibawa kabur, itu teh Allah pengen ngasih kita hadiah. Kalau guru kami bilang, Ustaz Nasrullah bilang itu bungkus permen. Apa? Bungkus, kenapa jadi BP? Nggak boleh, ntar dia marahin. Bungkus permen. Apa? Bungkus permen. Kira-kira kita makan permennya atau bungkusnya? Ya. Kalau kita minum, kita makan kotaknya atau minum isinya? Pernah kita makan kotaknya? Enggak. Jadi kalau kita dapatin sesuatu, baik itu di keluarga, bisnis maupun hutang misalkan, maka percayalah hanya itu bungkusnya saja. Buka surah Al-Baqarah ayat 216. Nanti baru kita tekniskan. Siap? Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi buruk menurut kita, baik menurut Allah. Bisa jadi yang baik menurut kita, buruk menurut Allah. Nah, teman-teman kalau bikin usaha pengennya apa? Profit kan? Pengennya banyak manfaat kan? Outlet banyak kan? Karyawan banyak kan? Tapi kata Allah, mohon maaf. Apa? Dapat keburukan.
Pengen yang baik, tapi dapatnya yang buruk. Menurut kita baik, ternyata dikasihnya buruk. Maka harus yakin bahwa ilmu Allah lebih daripada ilmu kita. Jadi sing sabar, pengusaha. Ya, yang belum usaha juga sing sabar. Percayalah bahwa yang buruk belum tentu tidak sama dengan baik. Yang baik belum tentu buruk. Jadi kalau kita melihat itu suatu keburukan, bisa jadi itu kebaikan. Jomblonya Ajis lagi adalah baik untuk yang belum dapat, tapi buruk menurut Ajis. Ya Allah, aku teh udah khidmat ya Allah di Masjid Al-Murabbi. Kenapa jodoh nggak kunjung datang? Nggak apa-apa. Belum tentu kan? Buruk belum tentu buruk, tapi bisa jadi baik. Maka setelah itu baru kita tutup dengan apa itu tijarah lan tabur, perniagaan yang tidak pernah merugi. Allah sebutkan 3 di surat 35 ayat 29, surat Fatir. Nih baru kita masuk teknis. Ikutin saya. 35 29. Ya, buka silakan. Boleh dibaca? Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Nah, tadi ya kita balik lagi bahwa kalau Allah, ikutin saya, Allah tidak pernah ingkar janji. Kalau manusia banyak bohongnya. Ya, manusia wajar. Tapi kalau Allah pernah ingkar janji? Nggak pernah. Semua percaya Al-Quran? Siapa yang percaya Al-Quran? Boleh. Allah janji kan? Apa? Tijaratan lan tabur. Perniagaan yang tidak pernah merugi. Apa? Kata Allah, innal ladzina yatsluna kitaballah. Orang yang tilawah, ingat, tilawah beda sama baca. Tilawah itu apa? Tidak sama dengan baca. Kalau baca cuman itu baca. Kalau tilawah, Allah bilang apa? Surah 17 ayat 23, Allah bilang apa? Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kenapa kita punya bisnis, orang tua kita nggak menikmati? Hati-hati. Itu. Ajis lagi dah kena dah. Ajis saya udah bikin konten dah. Ajis bintangnya. Udah mah jomblo. Nyuci piring nggak mau lagi di rumah. Pulang Jis ke rumah Jis. Cuci piring. Bantu emak. Bantu abah Jis. Apa yang saya bisa bantu emak? Ini tolong postingkan jualan emak, posting aja. Yang haus silahkan datang ke warung emaknya Ajis ya. Alamat jalan sekian-sekian. 20% akan disumbangkan ke Cianjur. Oh gitu Jis. Ini mau udah jomblo, bantu emak nggak mau. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Nah itu bedanya tilawah sama baca. Allah bilang kita apa lagi? Surat 2 ayat 282. Kalau ngutang mikir-mikir dulu. Udah mah nggak punya uang, ngutang lagi. Kalau bahasa Pontianaknya tuh, boy kalau ini tembus nih, oh, tembus apa? Ini kalau cuan nih, wah cuan apa? Malah ditipu kan? Boncos kan? Surat 2 ayat 282. Kalau mau berhutang, mau investasi, pikir-pikir dulu, lihat dulu. Tuh, pilih yang pasti-pasti aja. Kalau teman-teman punya tuh banyak perusahaan Kang Dewa. Saya mau invest Kang Dewa nih, uang saya 100 juta.
Tolong jadikan 1 miliar. Bisa. Hanya jelas. CEO-nya jelas, tinggal kita tanya aja CEO-nya. Dan pasti Kang Dewa nggak akan ini. Jadi teman-teman ketika berhutang ya tolong pikir-pikir dulu. Maka kita itu masuk zona apa? Tilawah. Tilawah berarti apa? Tidak hanya membaca. Kira-kira bisnis ini halal apa haram? Tanya dulu. Buka dulu, search aja tinggal gampang, halal apa haram. Sekiranya bisnisnya haram ya jangan. Tanya. Itu fungsinya apa? Kita tilawah. Nggak bisa baca Arabnya Ustaz, terbata-bata. Kan ada terjemahnya tuh. Emang harus langsung bisa baca? Nggak usah. Lihat aja terjemahnya. Allah bilang apa tadi? Surat 35:29, innal ladzina yatsluna kitab Allah. Kata Allah, kalau kamu pengen tijarahnya tidak pernah merugi, tilawah. Jangan-jangan tokonya teh nggak pernah dibacain Quran. Cuman murotal aja, murotal mah nggak ngaruh. Sedikit lah ngaruhnya. Makanya kalau kita tidur disuruh baca apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Terus baca apa lagi? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Udah. Tenang. Wudu dulu. Ketika mau tidur. Ini namanya tilawah. Ini namanya apa? Tilawah. Tilawah berarti apa? Enggak cuman baca tapi apa? Amal. Al-Quran bilang, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan dekati sholat saat kamu mabuk. Udah nggak mabuk tapi nggak tahu bacaan sholat. Rabbighfirli warhamni. Tahu nggak kita artinya apa? Jangan-jangan cuman bisa bunyi doang. Rabbighfirli warhamni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Minta rizkinya cuma 1, sisanya apa? Minta ampun. Ya, doa ketika duduk di antara 2 sujud. Kita doanya minta rizki cuma 1 kan? Sisanya apa? Minta ampun. Minta ampun. Minta ampun. Berarti yang harus kita lakukan ketika kita pengen tijarah lan tabur, nggak merugi, berarti banyak-banyak minta ampun. Bukan nuntut. Tadi kan kita balik lagi bahwa kita siapa? Hamba. Jangan banyak nuntut sama Allah. Ya Allah datang, jangan nuntut. Datang sendiri. Yang kedua, setelah tilawah apa? Masih sesuai dengan yang Al-Baqarah ya. Wa aqamus sholat. Cek lagi sholat kita. Tahajud enggak? Duha enggak? Jangan-jangan katanya pengen dapat rezeki. Kan ketika kita sholat duha kan doanya minta rezeki kan? Allahumma in kana rizquna fis sama fa'anzilhu. Wa in kana fil ardi, katanya, tapi sholat duha enggak mau. Doanya sholat duha enggak bisa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nas. Ibadah dulu baru apa? Minta tolong. Ibadah dulu baru minta gaji dulu apa kerja dulu? Kerja dulu baru minta gaji. Masa tiba-tiba bos gaji di depan? Mana ada? Minta gaji di depan nggak ada. Ibadah dulu, tunjukkan dulu kompetensi, jualan dulu. Nanti omsetnya udah besar baru minta. Ini mah kita banyaknya minta, tiap-tiap minta.
Udah ada air putih, mintanya kopi coba. Kan enggak, siapa sih kayak gitu orang? Iya kan, biasa kita kayak gitu kan. Di depan udah ada makanan, pengennya ada sambal lah, harus ada kerupuk. Ya bukan, hidup mah bukan yang cari yang sempurna, yang ada aja. Jangan ngeluh. Tuh, misalkan yang apa namanya, yang nyiapin misal tipe-tipe kayak Pak Eko gitu, aduh sepet gitu misalkan, pengen yang lebih misalnya gitu kan, enggak, udah Pak Eko aja yang melayani, nggak apa-apa. Nah baik Pak Eko mah gitu, tak tanggap, bangun pagi terus kan, nggak pernah telat. Kan kadang kita selalu apa, minta, banyaknya apa, permintaan dibanding ibadahnya, mensyukurinya. Maka teman-teman ketika jadi pebisnis, maka yang harus dilakukan jangan terlalu banyak minta. Yang harus dilakukan apa? Bersyukur, ibadah. Jangan-jangan bisnis dari pagi sampai malam, sholatnya telat mulu. Habis udah dimasukin sama Allah ke dalam. 3 terakhir, tes. Kayaknya ketekan. Yes, tes ya, siap. Infak. Nah, ini penutup. Sebenarnya infak itu penutup melengkapi yang tadi apa? Tilawah sama sholat. Itu maka apa yang dilakukan Vio supaya naik ya infak. Walaupun mohon maaf belum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, belum memeluk Islam, doakan aja. Gitu. Tapi setiap ada orang yang makan sarden, mengalir nggak pahalanya? Mengalir. Tapi karena belum dapat hidayah, kita doakan dapat hidayah. Tapi apakah akan berefek sama perusahaannya? Oh, berefek. Sekarang udah punya 6 cabang coba. 1 kali transaksi kalau benerin mata itu 15 juta. Kalau ada 100 yang beli berarti 1,5. Lewat wasilah sarden. Maka setiap yang makan sarden, bismillah, semoga yang memberikan sarden ini dapat. Nih, jangan lupa ini, udah mah tadi tilawah, sholat ini. Dan kalau saya boleh bilang bahwa infak itu harus dijadikan ini di depan. Apa? Di depan. Jangan yang sisa. Nanti dapat rezekinya apa? Sisa. Nah, satu lagi, ada permasalahan sebagai seorang business owner atau yang punya usaha adalah, Ustadz gimana cari talent yang bagus, cari talent yang amanah, cari talent yang baik. Nah, kita buka, yuk sama-sama yuk. Buka surat Al-Qasas, kita cerita sedikit. Kisah Nabi Musa saat berada di kota Madian. Kok tiba-tiba Nabi Musa ada di kota Madian? Kenapa itu? Kenapa dia bisa ada di situ? Yuk. Surat Al-Qasas, surat 28 ya. Ayat, bentar dulu. Loading dulu. Ayat 22. Udah loading ya. Apa kan? Ya, sambil dilihat ya ayatnya ya. Walamma tawajjaha tilqa Madian qala asa rabbi ayyahdiyani sawa'a sabil. Nabi Musa tinggalnya di mana? Di Madian apa di Mesir? Awalnya. Nah, tinggalnya di Mesir. Tinggalnya di mana? Di Mesir. Karena di Mesir dikejar-kejar sama debt collector. Dikejar-kejar sama pengawalnya Fir'aun, maka apa yang dilakukan Nabi Musa? Pergi ke kota Madian. Ada saudara di kota Madian? Nggak ada. Berdoanya apa? Asa rabbi ayyahdiyani sawa'a sabil. Nah, begitu pula kita kalau lagi bingung. Minta apa? Hidayah kan dari Allah. Semoga Allah kasih hidayah. Ini jualan keripik nggak laku. Jualan hijab nggak laku juga. Jualan ini tutup, jualan itu tutup. Apa nih? Asa rabbi ayyahdiyani
sawa'as sabil. Berarti ketika Nabi Musa bingung berada di kota Madian, Nabi Musa menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dimulailah petualangan Nabi Musa. Walamma warada ma'a Madian. Ketika Nabi Musa berada di sumber air. Sumber air di kota Madian. Wajada alaihi ummatan minan nasi yaskun. Biasa kalau sekarang mungkin pom bensin lah ya. Kalau dulu kan mata air. Kalau sekarang pom bensin. Ada banyak orang antri. Kira-kira kalau binatang ternak itu minumannya apa? Pakai pertalit atau pertamax? RON 98 atau 200? Enggak kan? Minuman kan? Maka semua ngantri gitu kan. Tiba-tiba wajada min dunihim imra'atan tazudan. Ada dua wanita. Kan kalau bawa kerbau tuh berat ya. Ini wanita diam aja, kenapain gitu. Ngantri enggak, enggak. Atau kalau kita lihat sekarang ada misalnya ibu-ibu dorong motor berdua gitu. Yang satu dorong, yang satu naik. Kayak gini. Ada peluang amal soleh kan? Kemudian ma khotbukuma. Ngapain kau wahai dua wanita? Ngapain? Cuman diam ini, bukannya narikin kerbau. Qala ta'ala naski hatta yusdirar ri'a. Kami nggak bisa nih ngasih minum ternak kami. Dan bapak kami udah tua. Apa yang dilakukan? Nah, nih, buat bapak-bapak, buat cowok-cowok. Aziz lagi lah, Aziz lagi dah. Aziz, kalau menemukan di jalan ada dua wanita ngedorong. Dorong motor. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Aziz? Dadah. Biar nyambung lah ya. Kalau itu kan binatang ternak ya. Kalau sekarang kan nggak ada binatang ternak. Ini pakai motor lah. Kemudian fasaqalahuma. Maka Nabi Musa membantu dua wanita. Oke, kamu duduk di sana. Aku yang akan ngantriin. Tunggu aja di sana. Saya akan ngantriin. Kemudian summa tawalla ila zilli. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Enggak. Kenapa sih dua wanita itu enggak terima kasih sama saya? Enggak. Nabi Musa lakukan, lupakan. Udah. Summa tawalla ila zilli. Kemudian berdoa Nabi Musa. Rabbi inni. Ikutin saya. Rabbi inni. Lima anzalta. Ilayya min khairin fakir. Ya Allah, apa saja yang Engkau turunkan kepadaku itu baik. Nah, kan tadi Nabi Musa dari mana? Dari Mesir. Kemudian harus terusir ke kota Madian. Nabi Musa nggak ngeluh sama Allah tapi bilang, apapun yang Engkau turunkan sama aku ya Allah itu baik. Termasuk ngasih makan, ngasih minum kerbau atau binatang ternak dua wanita tersebut. Cuman doa gitu aja. Gitu. Enggak tanda tangan dong, enggak. Enggak. Atau nanya yang lain-lain enggak, cuman tanya itu aja kan. Cuman berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ini lima anzalta ilayya min khairin fakir. Kira-kira teman-teman, kalau teman-teman hijrah misalkan dari Papua lah, atau dari Bandung ternyata Aziz harus ke Papua. Aziz lagi lah, biarin lah. Kira-kira apa yang akan diminta oleh seorang yang baru hijrah? Orang yang baru safar? Rumah. Makanan. Terus rumah. Apalagi? Makanan. Kalau nganggur dia harus cari kerja nggak? Apalagi? Kalau dia jomblo? Ajis lagi lah. Ya, ikutin. Rabbi ini lima anzalta ilayya min khairin fakir. Nah,
Nah, sebelum dapat ini semua, harus yakin dulu apa yang Allah kasih itu baik. Ikutin saya. Apa yang Allah kasih? Pasti baik. Nah, itu dulu. Belum dikabulkan kan doa Nabi Musa? Belum. Lanjut. Faja'atu ihdahuma tamshi ala istihya. Maka datang kedua wanita tersebut, salah satunya, tamshi ala istihya. Malu istihya. Qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Nah, kata dua wanita tersebut apa? Nabi Musa, karena engkau telah membantu saya minumkan binatang ternak ini, maka engkau dapatkan balasan, dapatkan upah. Nah, tadi kan bantunya tadi harus apa? Ikhlas bantunya Nabi Musa. Maka ketika Nabi Musa ikhlas, dapat ajroh karena membantu dua wanita tersebut. Falamma ja'ahu, ketika Nabi Musa datang ke rumah orang tua dua wanita tersebut, wa qassa alaihi qasas, diceritakanlah bahwa saya itu dari Mesir. Kemudian dari Mesir itu harus apa? Harus dikejar-kejar oleh Firaun karena pernah membunuh manusia gitu ya. Jadi hebatnya Nabi Musa itu sekali tonjok langsung mati. Jadi dikirain sekali tonjok masih lebam-lebam gitu kan. Ternyata langsung KO. Dan yang di KO-kan itu bukan dari Bani Israel, dari Fir'aun. Maka nggak terimalah Fir'aun. Maka dikejar-kejar Nabi Musa. Maka diceritakan itu, qala la takhaf najauta minal qaumi zalimin. Ketika ayah kedua dari wanita tersebut bilang, jangan takut, engkau aman di sini. Berarti dapat apa? Nah, dapat apa? Rumah. Kosan gratis. Karena apa tadi? Bantu orang. Dapat apa? Apakah di situ aja? Enggak. Qala ihdahuma ya abatis ta'jir. Salah satu dari dua wanita tersebut bilang, wahai bapakku, kan dia udah tinggal di rumah kita. Kayaknya sekalian aja dia kerja di tempat kita. Dapat kerja. Udah dapat rumah gratis di Madian kan. Dapat apa? Kerja pula. Inna khairu man istajartal qawiyul amin. Nah ini paling penting bagi seorang pengusaha. Ketika pengen dapat tim yang bagus, dia harus apa? Qawi. Qawi itu kompeten. Tapi dia juga harus apa? Amin. Terpercaya. Coba tadi kalau Nabi Musa, mohon maaf, Nabi Musa culas misalkan, dibawa nggak tuh? Kabur. Nih, kamu tunggu di sini ya, motor nanti aku isiin ternyata. Motor dibawa, kabur. Berarti bukan amin. Qawi iya, oke dorong motor dari sini sampai Al-Murabi. Wah, semangat sekali dorong motornya. Ternyata dia qawi emang, tapi ketika motornya nggak kembali berarti nggak amin. Maka kedua wanita tersebut bilang, kayaknya dia cocok deh kalau dia kerja di tempat kita. Maka dia dapat pekerjaan. Karena apa? Qawi, amin. Qawi kompeten, amin terpercaya. Kita punya karyawan nggak pengen kan? Uang kita dicolong terus, nggak mau. Iya dia qawi, tapi dia juga harus amin. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Qala inni uridu an unkihaka ihdamnataini hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Nah. Setelah dapat pekerjaan, apakah cukup di situ? Enggak. Kata bapaknya, wahai Nabi Musa alaihissalam, engkau kontrak dulu bekerja 8 sampai 10 tahun. Tapi selain itu, aku nikahkan salah satu dari kedua anakku ini. Dapat apa? Menarik Ustadz ini. Bantu orang dulu, baru dapat ini. Tadi apa? Rumah dapat, kerja dapat,
pasangan dapat. Bantu orang. Baru kalau udah punya rumah, udah punya pasangan, pasti dapat makanan kan. Kenyang kan. Bahkan tadi kontraknya berapa tahun? Di Al-Quran sebutkan 8 sampai 10 tahun. Oh aman udah. 8 sampai 10 tahun. Dan ini semuanya benar cerita di Al-Quran bahwa kalau kita bantu orang lain, pasti Allah bantu. Wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhihi. Kalau teman-teman saat ini usahanya lagi susah, bantu orang lain. Yang lebih susah, berapa utangmu? Lebih susah, nggak apa-apa. Bantu. Bisa bantu doa, bisa bantu ikut postingin lah. Sini aku bantu ikut postingin. Nggak apa-apa, feedku penuh dengan keripik-keripik, nggak apa-apa. Ya kan? Udah mah kita susah, nggak mau bantu orang, maka nggak dapet. Dan sebelum ini terjadi kan, Rabbi ini lima ansalta ilayya min khairin fakir. Itu artinya bahwa kita apa? Husnuzon sama Allah. Jangan sampai kita nggak husnuzon. Apapun yang Allah kasih pasti baik. Nah, itu dulu. Apapun yang Allah kasih pasti baik. Jangan sampai kita bilang, Allah nggak adil ya, beneran. Nggak adil beneran. Nah, itu bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa kalau kita pengen dapatkan tijarah lan tabur, pastikan kita ada di situ tilawahnya. Cek lagi. Kita belum bisa baca nggak apa-apa, terbata-bata nggak apa-apa. Masih ada terjemahnya. Dan Allah nggak lihat apa yang nggak kita punya. Nabi Musa disuruh buat kapal nggak? Enggak. Nabi Musa harus bisa menyembuhkan orang yang sakit? Enggak. Nabi Musa cuma apa? Punya tongkat, karena Nabi Musa gembala. Yang Allah tanya itu apa yang kita punya aja. Bukan apa yang nggak kita punya. Kita nggak punya 60 brand, kayak kan ya udah. Jangan nunggu punya 60 brand baru berbagi, jangan. Minimal tadi itu lihat ada yang apa namanya? Yang mogok, stepin atuh, jangan langsung kabur dadah. Itu gimana mau? Dadah. Justru ketika ada yang mogok, tongkat Nabi Musa, itu semangat. Jangan mentang-mentang yang ininya bapak-bapak nggak mau nolong. Atuh Iswan, tolonglah. Jangan mentang-mentang kayak tadi, kalau kata Nabi Musa, kalau melihat 2 orang wanita. Jangan. Semua ada. Jadi ketika kita melihat sesuatu itu, kita pakai apa? Mata lebah. Mata lebah, berarti kalau dia ngedorong berarti butuh bantuan. Udah. Tapi lihat dulu, rame apa enggak, kalau sepi, hati-hati juga gitu kan. Bisa jadi penipuan gitu, misalkan. Tapi kalau memang rame, ini kayaknya udah tempat rame, masa dorong sih? Bisa jadi habis bensin. Itu. Bantulah. Gimana bisa dibantu? Misalkan, saya nggak ini, beliin bensin, kasihin. Udah selesai. Kita dapat pahala. Allah nolong, janjinya kayak gini. Bukankah teman-teman ketika berusaha pengennya ini semua kan? Pengen rumah, pengen makanan, kendaraan, pengen kerja yang baik, pengen usaha yang baik, pengen punya pasangan yang soleh-soleha, anak yang soleh dan soleha, itu kan. Maka fokuslah bantu orang lain. Jangan fokus sama masalah kita. Masalah kita mah gak akan beres-beres kalau kita gak bantu orang lain. Percaya. Praktek bantu orang lain dulu. Apa yang bisa dibantu, bantu. Tadi kan ada 3 ya. Bisa bantu pakai harta, sedekah jariyah. Bisa bantu pakai ilmu. Bisa posting dan segala macam. Kalau punya kemampuan FB Ads, nih saya bisa FB Ads. Gak usah dibayar. Yang ketiga, pakai doa. Saya nggak bisa bantu harta, ilmu juga ya biasa-biasa aja, nggak hebat-hebat amat. Bantu doa.
Itu yang dapat disampaikan. Semoga kita bisa praktek bahwa ada tilawahnya, ada sholatnya, dan ada infaknya. Dan kita tutup dengan kisah Nabi Musa tadi, bahwa kalau kita pengen ditolong oleh Allah, tolong orang lain. Saat itu Nabi Musa bingung di kota Madian, nggak ada saudara, nggak ada siapa-siapa, bingung ini siapa, dan mungkin bahasa nggak terlalu sama gitu, tapi Allah kasih sinyal, kan itu kan sinyal kan, berarti saat itu yang bantu wanita itu cuman siapa? Nabi Musa, yang lainnya nggak bantu. Kenapa Nabi Musa bantu? Ya mau gimana lagi, udah mah gue pengangguran, jomblo pula, ya kan. Nabi Musa saat itu belum nikah, jomblo pula, dikejar-kejar debt collector. Bayangin, debt collectornya Fir'aun gitu, lebih sangar. Kalau debt collector Indonesia kan cuma telepon aja, saya bunuh kamu, dibunuh enggak kan? Diancam enggak kan? Cuma ancaman aja. Ini yang ngancam langsung Fir'aun. Ngeri. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semoga ini bermanfaat, dan insya Allah selama seminggu ini akan ada mentoring bisnis juga dari berbagai macam Debt Universe, perusahaan yang dikelola sama Kang Dewa. Pantengin aja di DEP Manajemen di Instagramnya. Follow dulu DEP Manajemen, nanti akan keluar jadwal-jadwalnya siapa saja yang isi. Mungkin di antara pemateri tersebut ada yang sesuai. Mungkin ada yang, saya lagi butuhnya apa, tinggal nanti bisa menyesuaikan dengan ini. Dan nanti juga bisa langsung ke DEP Manajemen untuk macam-macam, bisa KOL, bisa kerjasama macam-macam, bisa share saham, itu semuanya nanti bisa. Dan Kang Dewa udah dedicate untuk membantu UMKM insyaallah. Jadi buat bapak dan ibu yang punya bisnis, insyaallah Kang Dewa siap support timnya gitu ya. Macam-macam, nanti kalau ada pengen timnya saya banyak tim Ustadz, biar lebih ini di coaching sama seperti macam-macam nanti. Ada yang pengen bikin herbal Ustadz, ada madunya, ada habatus saudanya, semuanya dimasukin, ada adlab gitu, ada adlab macam-macam nanti ya. Kalau sukanya yang murah-murah Ustadz, snack ada snack Kang Dewa snack ya, Sang Dewa kan, sama Dewa snack, sama pecah telur juga. Nah, pecah telur ini uniknya, kalau di Instagram nggak pernah ngomongin pecah telur, ngomonginnya orang lain terus. Nah, itu bisa ditiru. Jadi bisa dicari nanti di YouTube-nya pecah telur, itu isinya ngomongin orang lain semua. Ya, artinya kayak Nabi Musa kan, bantu orang lain, bisnisnya juga nanti dibantu oleh Allah. Itu saja. Baik, jazakallahu khairan kepada Ustaz Abdul Aidin atas materi yang luar biasa. Jadi memang bisnis itu bisa terus untung teman-teman semuanya. Tapi memang ada caranya, dan salah satu caranya adalah dengan 3 tadi. Yang pertama, tilawah Al-Quran tidak pernah tinggalkan, baik owner maupun karyawannya juga. Kemudian ada sholat tepat waktu, sholat wajib, sholat sunnah, itu baik karyawan ataupun ownernya. Yang terakhir infak, dan infak ini didahulukan, bukan rezeki yang sisa, tapi memang rezeki yang memang dialokasikan dari awal demi keberkahan usahanya tersebut, kayak gitu. Oke, kita langsung, mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan, baik dari bapak-bapak, ibu-ibu, silahkan. Ada yang kurang paham atau belum puas gitu terhadap materi yang disampaikan, bagaimana? Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dian Siap. dari Sumedang. Saya mau nanya dikit. Yap. Tentang Banyak juga nggak apa-apa. Yang tadi bilang, yang pertama ada 2 pertanyaan, boleh nggak? Boleh. Oke. Cok, catat. Yang pertama tadi kan dibahas salah satu syarat ditolong oleh Allah itu, salah satunya itu adalah sholat. Yang paling banyak sekali terjadi, bagaimana caranya kiat-kiat biar sholat kita khusyuk. Oke, satu itu. Yang kedua, ketika kita tadi berbicara tentang melayani, berniaga dengan Allah lah, kalau
yang tadi dibahas. Ada satu pola sehingga turun pertolongan Allah, dan ini salah satu pola yang dipakai. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana caranya biar pertolongan Allah itu datangnya bertubi-tubi gitu loh. Jadi polanya itu loh, seperti apa dan bagaimana. Paling seperti itu aja. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang pertama sholat khusyuk. Kiat-kiatnya apa? 1, jangan banyak utang. Bener. 1, apa? Jangan banyak utang. 2, pastikan tepat waktu. Biasanya kalau telat atau sholat sendiri jarang khusyuknya. 3, cek makanan halal. Cek makanan yang masuk ke perut kita. Cek. Tanya dulu, ini pakai angciu apa enggak? Hati-hati. Cek, tanya dulu pakai angciu apa enggak. Kalau enggak ya udah aman. 4, jangan tergesa-gesa. Misalnya udah komat tergesa-gesa buru-buru nggak enak. Jadi nggak khusyuk. Selanjutnya 5, ini agak bercanda sedikit. Pastikan kalau pakai sepatu simpan di tempat yang aman. Sepatu bagus ya. Iya, sepatu bagus. Bingung kan, udah simpan tempat yang aman. Jangan itu, gembok dah. Terus selanjutnya adalah yang harus kita paham juga, itu paham bacaan sholat. Kan kalau kita ruku sama sujud, kita bilang apa? Subhanallah. Minimal subhanallah ya. Maha suci. Berarti yang Allah sudah kasih itu berarti Allah benar. Allah kasih kita bangkrut. Yang salah siapa? Kita. Allah nggak salah. Jomblo bertahun-tahun. Nggak salah Allah. Berarti yang salah kita. Udah. Jangan nyalahin Allah. Salah kita. Allah pengen kasih kita sabar. Kapan sabar datang itu? Saat kita dikasih ujian. Berarti kalau Allah kasih kita ujian, pahalanya banyak nggak? Banyak. Salamun alaikum bima sabartum, yang masuk surga itu kata Allah, salah satunya yang banyak sabar. Berarti kalau hidup ibu dan bapak sabar, terus ya Allah sabar. Berarti banyak pahala, udah tenang aja. 2, gimana Ustadz? Gimana caranya biar pola rezekinya atau pola pertolongan Allah itu datang bertubi-tubi? Ya, kita lihat bagaimana Rasul aja berdakwah. Rasul pertama kali berdakwah kepada siapa? Terdekat ya, Khadijah. Terus siapa lagi? Ali yang masih kecil. Terus Abu Bakar. Boleh. Abu Bakar belum hidup atau? Abu Bakar, lihat kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah kepada Abu Bakar, maka nanti dari Abu Bakar dakwah itu bisa tersebar ke Utsman, ke Tolha, siapa lagi? Ke siapa lagi? Ke Abdurrahman bin Auf. Pokoknya para sahabat yang pengusaha semua itu dakwanya lewat apa? Bahkan di kitab sirah itu ditulis bahwa bidakwati Abi Bakrin. Apa? Dengan dakwahnya Abu Bakar. Jadi salah satu kenapa para sahabat itu bisa tetap semangat saat dakwah di
Mekah yang relatif dimusuhin karena siapa? Doanya Abu Bakar. Kemampuan Rasulullah SAW untuk menemukan partner dakwahnya yaitu, jadi pastikan partnernya benar gitu. Nah, biar bapak-bapak dan ibu ini melesat, nah pilihlah perusahaan Kang Dewa. Kan judulnya juga DEP manajemen tuh ya. Gitu. Apa-apa, mungkin ada yang nggak berbayar, ada, laku kerasin juga ada. Terus kalau pengen apa pengiriman online ada Arveoli, banyak lah. Kalau mau di satu-satu, wah banyak pisan lah pokoknya. Bisa tergantung budget dan apa namanya kedekatan lah nanti insya Allah. Gitu ya. Sesuai dengan spek bisnisnya mau dibesarkan sebesar apa. Nah itu bidakwati Abu Bakar. Kemudian apalagi yang ketika 13 tahun kok terasa mandek gitu ya, terasa apa namanya dakwah Islam kok belum berhasil ya, stagnan ya. Ternyata jawabannya ada di Mus'ab bin Umair. Siapa dia? Anak muda. Dia adalah salah satu apa namanya delegasi Rasulullah SAW berdakwah di kota Madinah. Anak muda, jago public speaking, jago diplomasi, dan ketika Rasulullah SAW sampai di kota Madinah disambut. Tola al-badru alaina. Itu bukan hanya Muslim yang menyambut, tapi Yahudi senang, Nasrani senang, bahkan apa namanya penyembah api pun senang, Majusi pun senang. Karena apa? Mus'ab bin Umair, cari anak muda. Ada anak muda nih, salah satunya The Givers kan, anak muda semuanya. Gitu. Goib masih apa namanya masa depannya tuh masih goib lah. Iya kan, goib kan, masa depannya masih goib, jodoh pun belum dapat. Bingung kan, ini gimana ya caranya? Goib. Mus'ab bin Umair, anak muda yang sat kan, anak muda. Gak harus izin istri dulu, langsung sut tiba-tiba ada di sini. Ada di sini. Mus'ab bin Umair. Maka ketika sudah ada di kota Madinah yang relatif lebih besar, maka datanglah pertolongan. Kapan lagi datang pertolongan Allah? Idza jaa, yuk bareng-bareng. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas sayadkhuluna fi dinillah afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Rasul baru berhasil dakwah 13 ditambah 8. Berapa tahun? 21 tahun baru datang pertolongan Allah. Baru nanti pasukannya jadi berapa? 10.000 kan? Ketika perang Hunain. Tuh. Awalnya 72 saat hijrah ke kota Madinah. Tiba-tiba jadi 10.000. Butuh waktu. 13 tambah 8. Minimal 21 tahun. Gitu. Dan di surat itu juga ada tandanya, yaitu fasabbih. Fasabbih berarti apa? Kita nggak nyalahin Allah. Seperti doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta. 1, 2, 3. Tiada Tuhan selain engkau ya Allah. Subhanaka. Maha suci engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin. Nah, kalau mau udah bangkrut jangan nyalahin Allah gitu loh. Udah mau masuk perut paus nyalahin Allah. Jangan. Udah enggak apa-apa, nikmatin aja. Halo guys, aku sedang ada di perut ikan. Perut ikan itu berupa hutang yang banyak, guys. Nah, jangan seperti aku ya. Yang terlalu percaya sama partner, akhirnya tertipu lah. Biasanya kan kenapa kita susah, kenapa kita itu karena terlalu percaya. Nggak usah pakai hitam di atas putih, percaya aja lah. Saya invest ya.
nggak bisa. Gitu. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lagi pengen dapat pertolongan Allah bertubi-tubi, sama seperti Nabi Yunus, la ilaha illa anta. Pertama dia harus tidak boleh percaya sama orang lain, berarti percayanya harus sama Allah Subhanahu Wa Taala, karena udah nggak bisa yang nolong lagi selain Allah. Kedua, subhanaka, jangan pernah nyalahin Allah. Kalau emang harus hutang, ya udah terima hutang. Ini karena Allah enggak. Ini karena partner saya enggak, udah terima aja hutang. 3, ini kuntu minas zolimin. Aku apa? Menzolimi diri. Aku terlalu zolim, terlalu percaya sama orang lain, jadi hutang udah. Itu. Karena aku enggak olahraga, makanya diabetes dah 200. Badan gak enak. Karena apa? Gak olahraga mah apa aja. Coba lihat ibu-ibu, sehat terus karena olahraga. Pagi udah harus masak. Ini mah bapak-bapak bangun tidur harus kopi, mana kopi? Udah mah baru bangun tidur yang diingat kopi. Aduh, ampun. Maka jangan sampai kita seperti kisah Nabi Yunus ya. Harus tunggu masuk perut ikan dulu baru kita taubat. Jangan tunggu dapat musibah dulu baru kita ini. Insya Allah pertolongan Allah akan segera datang kalau kita fasabih. Seperti Nabi Yunus yang gak pernah nyalahin Allah. Atau kayak Nabi Adam kan. Karena iblis ini aku terusir dari surga. Gak terima ya Allah. Banding. Banding. Udah mau terusir dari surga harus banding pula. Itulah yang gak bikin hidup kita gak kemana-mana. Karena kita gak ngaku salah. Banyak salah. Udah mah banyak salah. Gak ngaku. Salah saya apa Ustadz? Kata siapa gak banyak? Sok. Sepatu mana dulu kita sering pakai? Pernah nggak kita dahuluin kanan dulu? Ya banyaknya kan lupa kan, pokoknya masuk aja deh. Iya kan? Banyak. Itu harusnya nggak bentak-bentak anak, kita apa? Bentak-bentak. Gitu. Katanya anak amanah dari Allah, tapi buktinya kita bentak-bentak. Anak mecahin piring, kita marah-marah. Naik tensi darah. Nah, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lanjut, ada tanya? Baik, udah puas? Udah puas. Ada lagi yang mau bertanya? Masya Allah. Oh, insya Allah. Kan ini. Siap. Dipayu nanti kan? Halo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, punten telat saya datangnya. Ya nggak apa-apa, dimaafkan ya Mam. Perkenalkan, saya Kang Bimi dari salah satu Givers. Mau tanya, Ustaz, saya dulu pernah punya usaha beberapa kali, tapi banyak ruginya, Ustaz. Nah, banyak rugi. Nah, ruginya tuh karena saya nggak enakan sama orang. Yes. Nah, gimana caranya tips-tipsnya biar nggak enakan itu hilang, Ustaz? Saya kok nggak tegangan sama. Oke. Nggak enakan itu hilang gimana ya caranya ya? Pastikan yang pertama adalah harus ada MOU. MOU. Hitam di atas putih. Hitam di atas putih penting. Nggak enakan. Hitam di atas putih nggak apa-apa. Nggak enakan itu bagus. Berarti kalau di tes psikologi itu, kalau tes Priadi itu R-nya 0. Jadi orangnya nggak enakan lah pokoknya. Kalau ada diundang apa datang, walaupun jauh nggak enakan. Bagus. Kalau di DP Foundation ya kayak Kang Asad gitulah. Di mana-mana ada, bantu orang ini lebih ramah lah. Biasanya R0 itu biasanya lebih lama. Nah itu tetap harus Nah gimana caranya? Yaitu tadi bikin MOU. Bikin MOU berapa sahamnya, berapa saldonya, apakah harus pakai syirkah abdan, apakah yang partner kita hanya menjalankan saja, kita pakai ini. Cek dulu partner kita bisa nggak menjalankan usahanya. Oh saya pengalaman di sini, bisnisnya sendirinya bangkrut, ya
Nggak mungkin kita injek. Gitu. Bisnisnya sendiri kita bangun terus kita injek, ya salah juga. Nggak bisa. Jadi pastikan partner bisnis kita ya seperti Abu Bakar lah. Gitu. Track recordnya udah jelas. Kalau jual ya emang benar. Kalau kita mau pakai syirka abdan, yang berarti yang punya badan itu adalah yang menggerakkan itu partner kita. Kalau kita pengen 50-50 berarti ya harus jelas siapa yang nanti ngurusin marketingnya, siapa nanti yang ngurusin akuntingnya, itu harus jelas. Hitam di atas putih. Kemudian berkaca dari kejadian Nabi Musa ketika membantu wanita tersebut adalah ya udah, kesalahan kita adalah berharap terlalu banyak. Coba tadi Nabi Musa bawa binatang ternak. 2 orang ini wanita. Kalau Kang Dimi jadi Nabi Musa, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Kang Dimi? Wah, ya awewe gelis ya 2 ya. Iya kan? Tapi Nabi Musa langsung apa? Bersandar terus bilang apa? Rabbi ini lima anzalta ilayya min khairin fakir. Cuman Nabi Musa tolong terus udah selesai tolongnya, udah. Tinggal doa, ya Allah, apapun yang Engkau berikan padaku, kalau aku harus di Madian ini terlunta-lunta nggak apa-apa. Yang penting Engkau ridho sama aku. Tapi kenyataannya apa tadi? Nabi Musa dapat rumah, dapat makanan, dapat pekerjaan, dapat pasangan. Coba kalau kita diundang datang ke rumah, kira-kira Kang Dimi diundang misalkan datang ke rumah, disediain makanan nggak? Oh tuh, ngaliwat setiap Senin. Ya, meskipun nggak makan gitu kan, nggak apa-apa kan. Biasanya kalau kita diundang pasti makan. Ajis misal mau bikin apa? Wedding. Mau bikin walimahan. Amin, Jis. Tapi nggak ada makanan, kira-kira mau datang? Mau ngamplop? Pak Dian mau ngamplop nggak kalau? Di depan ditulis tidak ada makanan. Ulang lagi kan? Natural, orang itu pasti kalau ngundang makanan. Berarti apa? Berarti yang harus kita lakukan adalah tadi, ketika kita ingin berpartner, pastikan partner kita amanah. Tadi 2 Nabi Musa berikan dua sifat, yaitu qawi, amin. Qawi itu berarti dia track recordnya udah bagus. Gitu. Misalnya kita jualan ya pastikan dia punya butik gitu. Jangan-jangan butiknya nggak laku. Kita jualan kain pasti nggak repeat order kan. Gitu. Jadi pastikan dia qawi dan dia amin. Amin itu seperti ini tadi. Dia bawa binatang ternaknya, tapi dia kembaliin lagi sama wanita tersebut. Kalau udahlah disembelih aja binatang ternaknya, enggak kan? Dia kembaliin lagi. Nah itu qawi amin. Pastikan kita punya partner qawi sama amin. Misal Kang Dimi bisa public speaking. Oh, saya pengen kemana-mana. Pastikan partnernya misalkan seperti Kang Rifki yang bisa IO kemana-mana, yang mau ngantuk-ngantuk gitu, yang mau bikin ini, kayak gitu carinya. Ya emang Kang Rifki nggak bisa public speaking, tapi kan dia bisa tenaganya 1000 kali lipat dari Kang Dimi misalnya kan. Bisa keliling kemana-mana nggak capek gitu kan. Itu Kang Irfan baru sebentar udah langsung sepertinya langsung tumbang gitu kan. Baru seminggu tuh. Seminggu keliling, emang fisiknya lagi nggak fit juga, memang Allah uji juga, tumbang langsung. Coba lihat, perasaan Kang Rifki nggak pernah ada di Bandung, pergi terus kan lumayan juga kan. Emang enak naik pesawat, tapi kan kalau setiap minggu berangkat terus kan kerasa badan. Nah itu artinya kalau kita punya, misalnya Kang Dimi pengen muncul nih jadi jago MC, beda apa lagi kan? Goja MC, kalau ini jago MC nih, Goja MC. Kang Dimi pengen tampil, berarti harus ada orang yang di lapangan yang mau fight gitu. Dia nggak bisa
Jadi nggak harus sama, partner itu nggak harus sama. Rasul sebagai apa? Yang kasih mendapatkan wahyu, partnernya siapa? Abu Bakar. Yang di banyak apa namanya, di banyak ilmu hadis, Abu Bakar itu sedikit meriwayatkan. Gitu. Emang hafalannya sedikit, tapi apa? Uangnya banyak. Umar uangnya nggak terlalu banyak tapi kuat, ditakutin sama semua orang. Utsman pemalu, jangan suruh Utsman tampil di depan ceramah, jangan. Utsman pemalu tapi uangnya banyak. Ah kalau Ali baru, Ali apa? Ilmunya banyak tapi uangnya mohon maaf sewa pembantu aja nggak bisa. Sampai Fatimah pernah ngadu kan bahwa tangannya itu sampai pecah-pecah. Ya Rasul, di rumahku nggak ada pembantu nih, tolong aku minta pembantu. Kata Rasul cuma bilang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, pulang. Jadi macam-macam ya. Jadi pastikan partner bisnis kita nggak harus sama secara kemampuan. Kita butuhnya apa? Oh ternyata kita butuh ininya tim konten, misal bapak-bapak pengen jualan gamis misalkan, tim konten ya. Ya jangan kayak Pak Eko suruh ngonten gitu. Yang mukanya datar gitu kan, mukanya datar. Iya kan, bener kan? Bener nggak? Pak Eko mau nggak kalau suruh konten? Nggak mau, jangan. Ya, kalau Pak Eko berhasil jadi bikin konten, viral nanti. Gitu. Ya kan? Jadi kalau kita pengen, apa namanya, pastikan partner kita mumpuni gitu. Kalau emang Pak Eko disuruh kerja ngangkut, mau dia. Senang kan? Tapi kalau suruh ceramah, coba Pak Eko 5 menit di sini, nggak mau. Udah, pastikan kita tuh bisa melihat talenta orang lain. Nah, ikutin saya. Mata lebah. Melihat kebaikan. Mata lalat. Melihat keburukan. Ya udah, kita pakainya apa? Mata lebah. Cari kelebihannya, jangan cari keburukannya, jangan. Mata apa? Lebah. Pasti semua orang pasti punya kelebihan dan pastikan tempatkan di situ. Jadi kalau misalkan kita butuh tim yang ke bawah, yang door to door, ya pastikan dia mau. Gitu. Jadi pastikan kita punya partner yang hebat seperti Rasul mendapatkan Abu Bakar. Bahkan ketika Rasul belum berislamnya Umar kan didoakan terus kan. Nah itu doakan aja terus. Ya Allah semoga dapat hidayah. Itu. Siap. Oke. Ada lagi? Ya. Kurang dulu gitu ya, Kang Dini. Jadi pastikan ketika kita berpartner dengan orang lain, itu partnernya memang dapat dipercaya dan juga punya rekod yang lebih baik gitu ya, yang jelas dan bagus. Dan juga jangan gak enakan kalau bisnis mah ada yang namanya bisnis, ada untung dan ruginya, ada uang yang berjalan. Jadi makanya kertas di atas putih, kertas di atas putih. Kertas di atas putih. Hitam di atas putih itu memang harus dijalankan dengan baik, ada MOU yang memang dijalankan seperti itu. Ya, ini sudah puas? Siap. Ada lagi yang mau bertanya? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Temanya perniagaan yang tidak pernah rugi. Tapi misalnya kalau kita jualan ada pembeli misalnya kalau harga segini misalnya dari kita segini misalnya 15.000. Dia pengen lebih murah, gimana misalnya dia mau bantu menjual gitu produk kita, tapi dia minta di bawah harga itu. Dia mintanya yang harga yang pas kita modal itu gitu misalnya, jadi nggak ada untungnya buat kita. Nah gimana caranya? Itu kan berarti kita rugi ya, nggak ada kadang ya udahlah daripada ini gitu ya, kan khasiat atau gimana, tapi pikir lagi kan nggak ada untungnya. Nah itu gimana? Ya. Salah satu berhasilnya dakwahnya Abdurrahman bin Auf dalam bidang ekonomi adalah HPP-nya harus tahu dulu Ibu.
Kasih tahu aja, misalnya dia mau jualkan produk kita, tapi banyak misalkan, kasih tahu aja HPP-nya ini. Kalau saya jual ke konsumen 15.000, HPP saya 10.000. Nah, saya cuman untung misalkan saya jual ke Anda 10.500, mangga selebihnya boleh jual di bawah 15.000. Berarti antara 12.000, 13.000, 14.000. Udah gitu aja. Kasih tahu HPP-nya aja. Saya untungnya. Jangan bilang pokoknya kasih tahu aja. Insya Allah ngerti. Modalnya berapa? HPP itu dari produk, terus dihitung berapa karyawan, biaya operasional dan segala macam, masukin di HPP satu produknya. Jadi ya tadi itu harus kasih harga yang enggak tinggi tapi juga enggak rugi. Apakah itu akan rugi, Ustadz? Enggak. Karena kan kita tadi niatnya apa? Seperti Nabi Musa kan menolong kan? Menolong orang lain biar dapat rezeki yang lebih banyak. Kasih tahu aja bahwa HPP kita ini 10.000, lebihkanlah 500, saya untungnya 500, terserah Bapak Ibu mau untungnya 5.000, 2.000, 3.000, mangga. Tuh, ya. Jadi kita niatkan tadi silaturahim juga kan? Silaturahim itu apa? Memanjangkan usia, menambah juga rezeki. Makanya banyak silaturahim. Jangan diam aja. Udah mah banyak utang, diam lagi. Udah jangan. Banyak silaturahim. Sapa kan misalkan Instagram atau Facebook ada beberapa follower. Nggak apa-apa followernya cuma 12, tapi kan saya mendoakan follower saya yang cuma 12 ini semoga hutangnya lunas. Udah. Insya Allah. Walaupun yang mendoakan, yang minta doa itu hutangnya belum lunas. Jadi jual sesuai dengan HPP-nya. Nanti tambahin sedikit. Maka di dakwahnya Abdurrahman bin Auf ketika di kota Madinah, walaupun datang tanpa usaha sedikit pun, yaitu tadi untungnya nggak banyak, yang penting repeat order. Gitu. Ada lagi? Sudah? Gimana Bu? Sudah terpuaskan jawabannya? Jadi sampaikan HPP produksi Ibu gitu. Soalnya kalau tidak disampaikan, orang nggak akan tahu apakah harga tersebut memang sudah dinaikkan atau belum begitu ya. Jadi sampaikan secara terbuka kepada partner yang akan kerjasama sama kita. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Mungkin satu pertanyaan terakhir sebelum kita closing statement dari Ustaz Abdul ini. Tidak ada. Oke, dikasih itu nggak tuh? Ya. Dikasih. Nanti untuk yang sudah bertanya ada hadiah, ada apresiasi dari kami. Insya Allah nanti foto ke depan setelah Ustaz Abdul itu memberikan closing statement. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejatinya Allah pasti akan uji kita. Seperti surat Al-Baqarah ayat 216, pasti Allah uji kita dengan keburukan maupun kebaikan. Ketika diuji dengan keburukan, kita bersabar. Ketika diuji dengan kebaikan, kita bersyukur. Mudah-mudahan saya doakan Bapak dan Ibu rezekinya berkah, bisnisnya berlimpah. Mungkin yang sedang bekerja, Allah kasih pekerjaan yang terbaik. Apapun itu kita, yang paling penting adalah makin dekat sama Allah. Man isdada ilman wa lam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa budan. Jangan sampai Allah kasih banyak karunia sama kita makin jauh sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga apapun yang kita lakukan makin mendekatkan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Bi qiraati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Siratal mustaqim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.